Saya Dewi sebagai narator. Saya Termina dari sebagai pengantar dan penelpon. Saya Nova sebagai narator dan penelpon. Saya Amelia sebagai videografer. Saya Adinda sebagai host. Saya Dusta sebagai editing. Berikut kami sajikan vlog terkait jurusan di sekolah kami. Di SMK Negeri 1 Balsu ini terdapat beberapa jurusan yaitu TO, PPLB, MPLB, PM, dan AKS. Nah ini nih yang akan kita bahas yaitu MPLB. Apa sih MPLB itu? Yuk tonton videonya sampai habis. MPLB adalah program manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau dulunya disebut dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau yang disingkat dengan OTKP. Di jurusan ini kami mempelajari tentang banyak hal, yaitu mengarsip, penelpon, dan mengirim surat. Nah, di sini kita akan membahas salah satu materi yang kita pelajari, yaitu administrasi digital. Administrasi adalah semua rangkaian kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan administrasi digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyederhanakan proses pengelolaan dokumen, pendataan, serta tugas administratif lainnya. Baik, di samping saya sudah ada guru penampung mobil administrasi di SMKN 1 Bangsri, yaitu Pak Tala. Baik, wawancara akan dimulai. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pentingnya administrasi sesuai perkembangan iptek? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi administrasi itu sangat penting sekali, terutama di zaman era sekarang ini yang sudah semakin canggih. Terutama pada setiap lembaga-lembaga pasti ada namanya kegiatan administrasi. Nah, kegiatan administrasi kenapa sangat penting? Karena administrasi ini akan membantu sekali jalannya operasional dalam sebuah perusahaan. Ketika administrasi ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah beralih ke era yang digital, nanti juga akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan, dan juga meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Nah, seperti itu. Langsung saja dengan pertanyaan yang kedua, yaitu di mana saja administrasi diterapkan? Oke, baik. Untuk penerapan administrasi itu sangat banyak sekali, terutama bagi lembaga atau instansi ya. Bisa juga di lembaga pemerintahan, kemudian organisasi non-profit, kemudian di lembaga pendidikan, kemudian lembaga kesehatan, perusahaan dan juga bisnis, kemudian di lembaga perbankan dan lain sebagainya. Jadi setiap lembaga ataupun instansi pasti ada yang namanya kegiatan administrasi. Pertanyaan yang terakhir, apa yang menjadi tantangan dalam administrasi di era digital? Untuk tantangannya, yang pertama itu yang berkaitan dengan keamanan informasi. Jadi namanya administrasi itu kan nanti kan berkaitan dengan berbagai data. Data itu kan nanti akan dimiliki oleh setiap lembaga, baik itu nanti data dari masyarakat. Nah, keamanan itu tentunya harus dijaga. Nah, karena namanya data itu kan sangat penting sekali. Tidak mungkin namanya data disebarluaskan. Yang kedua yaitu terkait dengan teknologi. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi setiap karyawan ataupun orang yang ada dalam lembaga tersebut. Jadi memang harus meningkatkan kompetensi dalam ilmu teknologinya. Karena namanya administrasi sekarang tidak hanya konvensional tapi sudah beralih menjadi digital. Jadi karyawan harus bisa atau mengikuti training-training agar dapat mengikuti teknologi di zaman sekarang. Kemudian berikutnya adalah tantangan budaya organisasi. Nah, ketika karyawan ataupun orang-orang yang dalam lembaga instansi itu sudah terbiasa menjalani administrasi secara konvensional dan juga beralih ke administrasi secara digital, itu juga mereka harus menyesuaikan dengan budaya yang baru. Jadi tiga itu tantangan yang mungkin yang harus dihadapi oleh berbagai instansi dalam administrasi. Baik, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Baik, sama-sama, semoga membantu sekali. Ya, terima kasih.
Selamat pagi, saya Nova Tania, sekretaris dari PT Mitarak Bangun Pagi. Adakah yang bisa saya bantu? Selamat pagi, dengan saya Bulan, sekretaris Bapak Budi Santoso. Apakah bisa disambungkan dengan pimpinan Anda?